Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami datang berserah dan bersyukur kepadamu di dalam segala kebaikan yang terjadi atas hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya hari ini dan untuk hari-hari kami ke depan, Tuhan akan selalu menyertai. Lindungi, jagai, dan teruslah ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik di dalam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami Bapa untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari buku Ende nomor 228 ayat 1 dan ayat 5. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 15 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Ayub 17 ayat 3. Dalam bahasa Batak, Job 10 pitu ayat 7. Demikianlah dikatakan, saya akan baca bagi kita semua. Wabahen ma parhakungan homa tahe mangapu au. Tung isema dukon niho na olo martopap tangan dohot au. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah tokoh di dalam sejarah Alkitab. Tokoh di dalam sepanjang kehidupan umat Tuhan di dunia. Dalam sejarah hidup keberimanan orang-orang yang setia, tidak ada yang sekuat Ayub. Tidak ada yang sesetia dia. Tidak ada yang juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ayub adalah pejuang iman sejati di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya segalanya. Tetapi dengan sekejap mata, itu semua hilang dan sirna. Dan itu Tuhan izinkan terjadi atasnya, karena Tuhan tahu ketaatan dan kesalehannya. Tuhan mengizinkan iblis mencoba dia, menguji imannya dengan mengambil semua hartanya. Kita tahu saudara, bukan hanya hartanya saja, anak-anaknya pun semua diambil. 10 orang anak-anak Ayub mati seketika. Ini adalah suatu duka cita yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bagi seorang ayah, ini adalah penderitaan, ketersiksaan yang tidak terkatakan. Tidak hanya itu saudara, penderitaan Ayub pun masih datang terus, yaitu istri yang ia cintai pun pergi meninggalkannya. Karena apa? Karena istrinya membenci Ayub atas kesetiaannya kepada Allah yang sudah mengambil segala sesuatu harta milik mereka. Dan tidak tanggung-tanggung penderitaan itu saudara ya. Ayub pun menderita sakit kulit yang sangat menjijikkan, yang bagi orang-orang Yahudi pada kala itu ini adalah sakit dosa, sakit yang menajiskan, yang orang menderita sakit ini harus diasingkan, dijauhkan dari keramaian. Ini adalah suatu penderitaan yang tak terkatakan. Dan bukan hanya itu ternyata, sahabat-sahabatnya, 3 orang sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketiga sahabatnya ini datang bukan menghibur, bukan memberi kekuatan, bukan memberi semangat agar Ayub tetap bertahan. Tetapi justru mereka lah yang membuat hati Ayub semakin sedih. Hati Ayub semakin terluka karena sahabat-sahabat ini banyak menghakimi Ayub atas penderitaan yang ia alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah Ayub merasa sendirian. Dia tidak punya teman, dia tidak punya kekuatan dari sahabat-sahabatnya, dari orang-orang yang dekat dengan dia. Oleh sebab itulah dia mengingat bahwasanya hanya Allah sajalah yang menjadi miliknya, yang benar-benar setia kepadanya. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Artinya Ayub sadar bahwa saya tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan. Dia tahu hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupannya. Hanya Tuhanlah yang boleh memberikan kekuatan dan keselamatan baginya. Bagaimana dengan kita saudara? Di dalam segala penderitaan, dalam segala perjuangan hidup, siapakah yang menjadi jaminan atas hidup kita? Apakah kita mengandalkan segala sesuatu yang kita punya? Mengandalkan orang-orang kuat di sekitar kita? Hari ini kita kembali belajar dari Ayub untuk tetap kuat, setia, dan bertahan di dalam iman. Untuk menjadikan Allah satu-satunya jaminan kehidupannya, jaminan keselamatan yang kekal bagi kehidupannya. Sebaiknya lah kita demikian juga ya. Jadikanlah Tuhan menjadi jaminan kehidupanmu agar engkau beroleh keselamatan yang kekal. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memberi penghiburan, karena dialah satu-satunya jaminan sukacita kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami kuat, tetap tegar seperti Ayub. Terus berjuang melawan segala godaan. Terus tetap bertahan menghadapi goncangan kehidupan, karena Tuhan adalah jaminan kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami akan beroleh sukacita dan keselamatan yang abadi. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.